Hai semuanya, hari ini kita akan belajar terkait teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Tahukah kamu, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Pembelajaran ini dapat memberikan keluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, profil belajar peserta didik yang berbeda. Teori-teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi ada 4. Yang pertama ada teori sistem ekologi, teori multiple intelligence, teori zone of proximal development, dan learning modalities. Teori ekologi terdiri dari mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Adapun kelebihan dari pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan peserta didik, memaksimalkan kualitas pendidikan, meningkatkan motivasi, pendekatan student center, serta peserta didik dapat merealisasikan pelajaran dengan kehidupannya. Di samping ada kelebihan, namun ada juga tantangannya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu persiapannya membutuhkan waktu yang lama, terbatasnya waktu di kelas, guru harus memiliki manajemen skill yang baik, serta kurangnya pelatihan bagi pengajar tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Alasan penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memenuhi keragaman anak atau peserta didik di kelas. Nah, contoh keragaman peserta didik dapat dilihat dari 3 hal, yaitu kesiapan belajar, gaya belajar, bakat dan minat, serta profil belajar. Implementasi keragaman siswa berdasarkan kesiapan belajar. Kesiapan belajar siswa secara umum disebut dengan readiness. Seseorang baru dapat belajar tentang sesuatu apabila di dalam dirinya sudah terdapat kesiapan untuk mempelajari sesuatu itu. LKPD yang diberikan guru pada topik yang sama dengan tingkat kesulitan yang bervariasi adalah contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kesiapan belajar siswa. Adapun pengelompokan siswa berdasarkan kesiapan belajar yaitu mahir, cukup mahir, serta perlu bimbingan. Untuk peserta didik yang mahir, ini diberlakukan guru dengan meminta belajar secara mandiri dalam kelompoknya, dan guru hanya memperhatikan dari jauh. Sedangkan untuk peserta didik yang cukup mahir, ini akan diberlakukan oleh guru dalam menyelesaikan masalah untuk diminta bertanya pada teman sejawat. Sekali atau 2 kali guru memberikan arahan. Sedangkan untuk peserta didik yang perlu bimbingan, ini akan diperlakukan oleh guru dengan memberikan scaffolding dalam pembelajaran. Nah, untuk implementasi keragaman siswa berdasarkan profil belajar akan dijelaskan pada slide berikut ini. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil pelajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Karena setiap anak memiliki profil belajar sendiri, sehingga hal ini penting untuk guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor berikut ini. Beberapa di antaranya adalah preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, serta preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Adapun preferensi terhadap lingkungan belajar misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur. Kemudian untuk pengaruh budaya, ini contohnya santai atau terstruktur, pendiam atau ekspresif, atau personal impersonal. Untuk preferensi berdasarkan multiple intelligence, ini bisa visual spasial, musikal, body kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal, linguistik, naturalis, maupun logik matematika. Untuk preferensi gaya belajar visual, ini bisa belajar melalui materi berupa gambar seperti diagram, PowerPoint, catatan, maupun peta. Untuk auditori, ini belajar dengan mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, maupun mendengarkan pendapat saat berdiskusi, maupun melalui musik. Untuk gaya belajar kinestetik, ini belajar sambil melakukan seperti
kegiatan demonstrasi maupun praktikum maupun kegiatan hands-on. Nah, sekian dulu ya terkait penjelasan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih telah mempelajari materi ini.